Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi hikayat. Jadi materi hikayat ini saya akan sajikan dalam beberapa pertemuan. Untuk itu pada pertemuan kali ini kita cukup membahas terkait dengan isi cerita dan karakteristik hikayat. Jadi hikayat adalah karya sastra Melayu lama berbentuk prosa yang berisi cerita rekaan. Jadi dia adalah sebuah cerita rekaan dan dikategorikan dalam prosa lama ya. Nah, jadi untuk mengetahui nanti bagaimana isi cerita dari sebuah hikayat, tentu anak-anakku sekalian harus memahami beberapa istilah-istilah bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam hikayat. Jadi nanti misalnya kalau dalam teks ada kata hatta itu bermakna kemudian ya. Kemudian ada kata sebermula, itu artinya pertama-tama. Ada kata sahdan itu maknanya selanjutnya. Ya itulah yang disebut dengan bahasa-bahasa Melayu lama. Kemudian berikut karakteristik hikayat itu ada 7 poin di sini yang saya sampaikan. Yang pertama bersifat istana sentris. Artinya cerita hikayat itu berkisah seputar kerajaan. Jadi kalau dalam teks cerita nanti dia di situ ada raja, kemudian ada pasukan. Nah, itu artinya ciri yang ada dalam hikayat tersebut adalah istana sentris. Kemudian ciri kedua, menggunakan bahasa Melayu klasik atau biasa distilahkan bahasa klise. Yang dimaksud dengan bahasa Melayu klasik di sini ya kata-kata dari sastra Melayu lama. Misalnya tadi yang saya sebutkan, misalnya hatta, ada kata hatta, sebermula, kalakian, arakian, sahdan, wonon, itu contoh bahasa klise ya, dan maknanya tadi saya sudah sebutkan. Nah, kemudian karakteristik ketiga anonim, artinya nama pengarang tidak dicantumkan. Jadi hikayat itu tidak kita ketahui siapa pengarangnya, itu yang disebut dengan anonim. Yang keempat, bersifat imajinatif atau bersifat khayal. Nah, ini ciri keempat. Jadi ada juga beberapa hikayat yang isi ceritanya itu imajinatif atau khayal. Misalnya dalam teks hikayat Anda melihat tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Nah, itu kan imajinatif, itu tidak ada dalam dunia nyata. Berarti ciri yang ada dalam hikayat tersebut adalah imajinatif. Berikutnya adalah tokoh manusia, binatang atau tumbuhan. Jadi dalam hikayat itu biasa juga ada tokoh binatang. Ya, jadi misalnya di situ ada tokoh si kancil, nah berarti ciri hikayat tersebut adalah tokoh binatang. Ada nama orang, berarti cirinya adalah tokoh manusia. Kemudian berikut, mengandung pengaruh agama Islam dan Hindu Buddha. Nah, misalnya dalam cerita hikayat ada ustadz, berarti ada pengaruh, itu ciri pengaruh agama Islam. Kalau Hindu Buddha misalnya ada kegiatan-kegiatan di situ, penyembahan. Nah, itu bisa dikatakan mengandung ciri Hindu Buddha. Dan ciri yang ketujuh adalah tema cerita berisi kemustahilan, kesaktian tokoh, peperangan dan lain-lain. Jadi dilihat nanti apakah isinya temanya tentang kemustahilan atau ada tokoh di situ yang kesaktian, misalnya ada tokoh yang mampu menyembuhkan semua penyakit. Nah, berarti kesaktian tokoh itu atau peperangan. Jadi inilah 7 poin karakteristik dari hikayat. Jadi ketujuh ciri ini ya belum tentu muncul sekaligus dalam sebuah teks. Bisa saja mungkin hanya ciri 1 dan 4 yang muncul, atau ciri 7 saja yang muncul. Jadi Anda identifikasi saja dalam kutipan hikayat itu ciri apa yang menonjol dalam teks. Kita simak contoh hikayat berikut. Jadi saya bacakan. Ini adalah kutipan hikayat. Jadi hikayat ini tidak lengkap, saya ambil kutipan saja ya untuk menghemat waktu ya penyajian materi. Hatta ya, karena hatta tadi bermakna kemudian, berarti di sini kita bisa maknai kemudian beberapa lamanya sampailah umur Sadalap itu 12 tahun. Maka oleh Koja Astor diserahkannya mengaji pada seorang muallim. Adapun akan Sadalap itu terlalu sangat takabur hatinya, lagi perangainya pun terlalu amat jahat. Dengan beberapa tipu daya muallim itu mengajar dia.
tidak juga ia menurut kata gurunya itu. Sebermula, nah sebermula ini bahasa Melayu klasik, jadi dia bermakna pertama-tama ya. Maka datanglah pada suatu hari, Sadalap pun berkelahi dengan seorang budak temannya yang bersama mengaji. Maka dipukul oleh Sadalap kepada budak itu dengan lohnya. Loh itu meja kecil. Pecah kepala budak itu, berhamburan darah. Setelah dilihat oleh Koja Astor, orang itu datang membawa anaknya. Maka ia pun segeralah turun mendapatkan bapak budak itu dengan taksimnya. Maka oleh Koja Astor dipeluknya leher bapak budak itu seraya katanya, "Hai saudaraku, terlalu sekali takjub perbuatan anak hamba ini. Melainkan maafkan Tuhan hamba, bahwa yang kesalahan anak hamba dalam hati hamba, yang anak Tuhan hamba itu sepertilah anak kepada hamba." Maka tak kalah Koja Astor berkata-kata itu, sangat merendahkan dirinya serta dibaikinya hatinya orang itu. Maka marahnya pun hilanglah kepada hatinya, kasihan melihat lalu Koja Astor itu. Jadi ini adalah hikayat Bayang Budiman. Jadi kalau kita lihat paragraf pertama ini, dia berisi bahwa Koja Astor memiliki anak yang bernama Sadalap, kemudian dimasukkan mengaji. Paragraf kedua isinya itu Sadalap itu berkelahi dengan temannya dan memukul kepala temannya hingga berdarah. Kemudian di sini juga paragraf kedua berisi bahwa Koja Astor meminta maaf atas kesalahan anaknya. Kemudian paragraf ketiga berisi tentang diterimanya permintaan maaf oleh Koja Astor, permintaan maaf Koja Astor oleh orang tua anak itu, karena kata-kata Koja Astor itu merendah. Nah, kita simpulkan isi cerita hikayat di situ adalah ini, anak Koja Astor bernama Sadalap. Ini kan di paragraf pertama dijelaskan bahwa Koja Astor mempunyai anak bernama Sadalap, berkelahi dengan temannya di tempat mengaji. Nah, ini dijelaskan di paragraf kedua ya, berkelahi. Dan Koja Astor meminta maaf di paragraf kedua juga kepada orang tua anak itu dan mengakui bahwa Sadalaplah yang bersalah. Ini dijelaskan di paragraf, diterima permintaan maafnya karena dia merendah bahwa memang anaknya yang bersalah. Jadi inilah simpulan dari isi cerita hikayat Bayang Budiman pada kutipan tadi. Nah, sekarang kita identifikasi karakteristik yang menonjol pada hikayat tersebut. Jadi ada 3 karakteristik yang muncul. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa klise, yang mana itu ada kata hatta tadi dalam teks, ada kata sebermula, ada kata loh. Ini adalah semuanya adalah bahasa Melayu klasik. Kemudian ciri yang kedua yang ada itu adalah tokohnya manusia. Nah, siapa itu? Koja Astor, Sadalap. Nah itu ya. Jadi tokoh utamanya ini manusia, yaitu Koja Astor dalam teks hikayat tersebut. Yang ketiga, mengandung pengaruh agama Islam. Yang mana yang dikatakan mengandung pengaruh agama Islam? Tadi Sadalap itu dimasukkan mengaji. Nah itu kan mengaji itu kan ada dalam Islam ya. Jadi itu ciri mengandung pengaruh agama Islam. Jadi inilah 3 karakteristik yang menonjol dalam teks hikayat tersebut. Nah, nanti untuk menguji pemahaman Anda, nanti kita lihat di penugasan. Baik, nah sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Penugasan Anda adalah kerjakan soal pilihan ganda pada link berikut. Jadi link yang saya cantumkan ini Anda bisa buka secara langsung dengan mengkliknya pada bagian deskripsi yang ada pada channel YouTube saya. Jadi kalau di sini kan tidak bisa diklik langsung, harus diketik satu-satu untuk memudahkan Anda. Kalau mau diklik langsung, dibuka bagian deskripsi di YouTube, di situ Anda bisa klik langsung untuk mengerjakan penugasan ini dalam bentuk soal pilihan ganda. Jadi tidak ada dikiring-kiringnya, langsung saja dikerja di situ, diklik yang mana jawaban yang tepat karena soalnya adalah pilihan ganda sebanyak 5 nomor. Setelah selesai sampai nomor 5, silahkan dikirim hasilnya. Nah, jadi tidak ada lagi diketik atau ditulis tangan dan lain-lain, langsung dijawab di situ di link ini ya. Baik, kali ini saya rasa cukup. Saya harapkan anak-anakku setelah menyimak materi dapat mengerjakan penugasan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.